Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Jemaat Family Blessing yang dikasih Tuhan, apa kabar? Luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Yakin dan percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Setiap pujian dan penyembahan Tuhan menghadirkan hadirat Tuhan turun di tengah-tengah kita. Biarlah kita memberikan pujian dan penyembahan yang terbaik bagi Dia. Raja di atas segala raja yang layak menerima pengagungan setinggi-tinggi bagi Yesus Kristus Tuhan. Sebab itu sebelum kita mulai ibadah kita, saya mengajak Bapak Ibu sekalian yang dalam Tuhan sama-sama bangkit berdiri dan kita akan berdoa. Terima kasih Bapa buat hari ini. Engkau sungguh baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Engkau sudah memberikan semua yang baik dalam kehidupan kami. Dan saat ini, ya pujian dan penyembahan kami yang terbaik hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Engkau layak disembah, Engkau layak ditinggikan. Biarlah hadirat-Mu turun atas setiap kami. Kami boleh menikmati lawatan Tuhan yang luar biasa. Roh Kudus, berkaryalah Engkau di tengah-tengah kami. Di tengah-tengah umat-Mu yang saat ini menaikkan pujian, pengagungan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Dari awal pertengahan kepada akhirnya, hanya Yesus yang kami sembah. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami mau bersuka cita di dalam Engkau. Haleluya. Amin. Tetap berdiri, kita akan bersuka cita. Ku diberi kuasa. Haleluya. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja. Ku pakai kuasa dan Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Oh terpujilah Engkau Raja segala raja. Oh, oh.
Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Kita akan lebih lagi memuji dan menyembah Tuhan. Masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau sepakat tubuh jiwa roh kita mempersembahkan yang terbaik. Pengagungan yang terbaik kepada Dia yang layak menerima pujian. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di angkat-Mu menyembah-Mu lebih sungguh-sungguh lagi. Thank you Lord. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang
Sama-sama kita mau angkat tangan kita. Tanda kita berserah kepada Tuhan. Di altar, yes Lord. Lebih tinggi lagi kita mengangkat tangan kita. Hati melihat tangan-tangan yang terangkat. Kami berserah kepada Tuhan yang hidup dan berkuasa. Oh, kami percaya Tuhan. Oh Jesus, kami percaya di altar-Mu Tuhan. Oh Jesus, ku buka hati. Amin. Berserah penuh. Haleluya. Thank you Lord. Seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu menyembah-Mu. Haleluya. Kita sembah Dia. Roh Kudus, jamah setiap kami. Kami perlu Engkau Roh Kudus. Oh Jesus, haleluya, haleluya, haleluya. Oh ya, haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Yesus Raja, dimuliakan, ditinggikan. Oh, haleluya, haleluya. Oh, Kaulah pengharapan kami, Kaulah kekuatan kami, sumber kemenangan. Haleluya, haleluya. Oh Jesus, haleluya, haleluya, haleluya. Kemenangan terjadi di tempat ini. Oh haleluya. Oh Jesus, kami serukan tanpa yang berkuasa. Haleluya, Kaulah kekuatan, kemenangan kami. Yesus, haleluya. Kuramaya lamas, karabaya lamas, kuramaya lamas, karabaya lamas, karabaya lamaya lamas. Namanya lamas, karabaya lamas. Jemaat family blessing yang dikasih Tuhan. Apapun persoalan yang kau hadapi saat ini, percayalah Tuhan kita lebih besar dari setiap persoalan, permasalahan yang kita hadapi.
Tuhan selalu memberikan kita kekuatan, rahmat-Nya yang selalu baru. Lebih lagi kita mau bermazmur bagi Dia. Pujilah Dia. Pujilah Yesus. Pujilah Rajamu. Sembah Dia. Angkat suaramu. Jesus. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Oh terima kasih. Oh haleluya. Mari mengucap syukur. Saat tiada jalan, Tuhan memberikan jalan keluar. Engkau Tuhan lebih dari segalanya. Oh thank you Lord. You're so amazing God. We worship you. Kami menyembah-Mu Tuhan. Lebih lagi kami memasuk dalam hadirat-Mu. Hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Hanya pribadi-Mu Yesus yang kami rindukan saat ini. Pribadi-Mu Yesus yang mengubah hidup kami. Yang memberikan sukacita, damai sejahtera. Oh Jesus. Oh Jesus. Hallelujah. 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 Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Oh haleluya. Terima kasih. Wow. Oh Jesus. Haleluya. Oh nikmati hadirat Tuhan. Oh Jesus. Sembah Jesus. Sembah Raja-Mu. Oh Jesus. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu. Wow, sukacita. Kemenangan. Damai sejahtera-Mu. Haleluya. Oh ya lama sekarang. Baya lama sekarang. Udah baya lama sekarang. Baya lama sekarang. Baya lama. Ya lama. Ya lama. Ya lama. Sekarang baya lama. Holy Spirit. Come to us now. Roh Kudus. Lebih lagi Engkau menjamah setiap kami. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu. Dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu. Hadirat-Mu. Amin. Haleluya. Benar Tuhan. Dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu. Amin. Haleluya. Kita menikmati hadirat Tuhan. Kepenuhan ilahi. Wow. Thank you Lord. Oh hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu. Amin.
ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu. Haleluya. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu. Yes. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bila ku angkat tangan menyembah, Dia akan turun tangan membela. Sebab Dia baik, sungguh baik, mujizatnya kan dinyatakan. Ku angkat tanganku menyerahkan, yes, semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Bila ku angkat tanganku menyembah, turun tangan membela. Sebab Dia baik, amin, sungguh baik, mujizatnya akan dinyatakan. Ku angkat tanganku menyerahkan. Semua beban hidupku padanya. Oh, ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka
Engkau Yesus ada jalan keluar, ada kemenangan, ada pengharapan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah Engkau melalui hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan. Biarlah hamba-Mu menyampaikan isi hati Tuhan. Dan kami boleh mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau berjalan dalam tuntunan-Mu Tuhan. Kami mau berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena kami percaya Engkau sanggup menolong kami. Engkau Tuhan yang membela kami. Dalam situasi dan kondisi seperti ini, Engkau yang kami andalkan. Firman-Mu, kebenaran itu menjadi jaminan di dalam hidup kami. Kami mau buka hati kami. Roh Kudus, tolong kami supaya kami boleh mengerti setiap kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Bukan saja kami mengerti, tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami adalah orang-orang yang berbahagia. Kami adalah orang-orang yang bersuka cita. Bukan oleh kuat dan gagah kami, tapi oleh karena kasih Tuhan telah memilih setiap kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Anak-anak yang Engkau kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebenaran ini. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di Gereja Family Blessing. Jemaat bisa transfer ke rekening gereja yang ada di layar atau bisa scan QR Code dengan aplikasi e-money yang ada di layar. Tetapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang telah Engkau limpahkan dalam hidup kami. Sekarang dengan hati yang penuh ucapan syukur dan penuh sukacita, kami akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Selamat memberi. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali kita berjumpa lagi dalam ibadah doa malam online. Walaupun masih online, tetap kita percaya Tuhan berkenan, Tuhan hadir di tengah-tengah kita dalam ibadah online ini. Tuhan hadir dalam setiap rumah. Tuhan kita, Tuhan yang memperhitungkan iman kita, hati kita.
Walaupun secara online kita beribadah dengan sungguh-sungguh, ingin mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Dan saat ini kita akan mengalami perjumpaan dengan kebenaran firman-Nya. Dan tema untuk khotbah saya hari ini, malam ini adalah bebas dari kekhawatiran. Bebas dari kekhawatiran. Dan saya percaya inilah keinginan Tuhan untuk setiap orang percaya. Setiap orang percaya Tuhan menginginkan untuk kita memiliki hati yang bebas dari kekhawatiran. Ini kehendak Tuhan untuk saya dan saudara. Percayalah. Firman Tuhan katakan di Amsal 4 ayat 23, ayat yang sudah sering kali kita dengar dan bahkan kita hafal, yaitu jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Termasuk menjaga hati kita untuk tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Walaupun alasan untuk khawatir itu begitu banyak. Realitas kehidupan, kesulitan dalam kehidupan kita. Begitu banyak masalah yang bertumpuk-tumpuk, mungkin silih berganti. Dan itu bisa secara alamiah, secara jasmania, secara karakter manusia yang mungkin sepertinya wajar. Kalau itu kita khawatir, tapi tidak bagi Tuhan. Maka mari kita belajar firman Tuhan bersama-sama malam ini. Dan firman ini juga untuk saya, untuk terus menjaga hati, tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Ayo kita baca bersama-sama ya, Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34 tentang kekhawatiran. Dan saya percaya kalau saya sudah berdoa minta hikmat dari Roh Kudus untuk apa yang saya sampaikan pada malam ini, dan Tuhan menginginkan saya untuk terus boleh menyampaikan berita tentang hal ini, yaitu tentang kekhawatiran, karena inilah yang Tuhan kehendaki untuk saya dan saudara. Yaitu jangan sampai kita dikuasai kekhawatiran apapun keadaan kita. Mari kita akan baca sama-sama. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hei orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Berbahagialah orang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau saudara perhatikan dari 10 ayat ini, dari ayat 25 sampai 34, ada 4 kalimat yang sama yang diulang, yaitu jangan khawatir, janganlah kamu khawatir. Kalau sampai Yesus sendiri yang mengatakan ini, diulang-ulang sampai 4 kali, karena Yesus ingin menekankan kepada saya dan saudara semua, janganlah kamu khawatir, janganlah kita khawatir tentang apapun juga.
Janganlah kamu khawatir tentang masa depanmu. Janganlah engkau khawatir tentang anak-anakmu kelak nanti bagaimana. Janganlah khawatir bagaimana nanti, apakah aku dapat jodoh, karena aku sudah berumur 30 lebih tapi aku belum dapat jodohku. Jangan khawatir tentang apapun kebutuhanmu yang engkau perlukan. Karena begitu banyak alasan bagi kita untuk khawatir tentang hal-hal itu. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan sungguh-sungguh ingin kita mulai malam ini untuk terus belajar bagaimana mempercayai Tuhan. Mengapa Tuhan Yesus mengingatkan? Mengapa Tuhan Yesus memperingatkan umatnya untuk tidak khawatir? Karena pertama, kekhawatiran bertolak belakang dengan iman. Ayat 30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Jadi kekhawatiran menunjukkan apa? Kekurang percayaan kepada Allah yang maha kuasa. Kekhawatiran menunjukkan kurang beriman kepada Tuhan. Ini kenapa Yesus mengingatkan kita malam ini. Dan ini membuat hati sedih Bapa di surga. Bukankah kita yang percaya Yesus disebut sebagai anak-anak Allah? Kalau kita anak, maka Bapa kita siapa? Allah yang maha kuasa, yang pemilik langit, bumi, dan segala isinya. Kekhawatiran berarti menunjukkan kekurang percayaan kepada Bapa di surga. Dan Bapa pasti sedih kalau melihat anak-anaknya itu kurang percaya kepada Dia. Yang kedua, karena kekhawatiran adalah sarana yang dipakai iblis untuk merusak tubuh manusia. Mungkin saudara tidak menyadari akan hal ini. Dan iblis memakai persoalan, memakai masalah untuk menjatuhkan orang percaya, menjatuhkan imannya. Ingat, iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan, mencuri damai sejahtera kita, membunuh iman kita melalui persoalan. Tapi sebaliknya Allah memakai persoalan supaya kita mengalami kasih dan kuasa Allah. Itu perbedaannya, tinggal respon kita. Kekhawatiran dipakailah oleh iblis sebagai sarana untuk menimbulkan penyakit, memberikan penyakit kepada orang yang dikuasai kekhawatiran. Penyakit itu misalnya sakit kepala, bisul, kulit gatal-gatal. Ya, bisa saja juga saya dapat informasi lambung. Ya, sakit punggung, ya, sakit perut yaitu menyangkut asam lambung, sesak nafas, susah tidur. Nah, ini seringkali nih, susah tidur. Karena apa? Dikuasai kekhawatiran, takut, khawatir tentang besok bagaimana, bagaimana ini, bagaimana enggak. Terus berhenti menyerang pikiran kita, perasaan kita. Gak bisa tidur. Maka saudara sekarang mengalami hal ini. Kepikiran terus. Ya. Nafsu makan berkurang. Kehilangan nafsu makan. Dan ingat, kekhawatiran yang luar biasa, yang sangat berat menimbulkan depresi. Kalau sudah depresi, akhirnya ke rumah sakit jiwa. Tuhan tidak mau kita hidup di dalam kekhawatiran tentang apapun juga. Yang ketiga, mengapa Tuhan memperingatkan kita untuk tidak khawatir, supaya bebas dari kekhawatiran? Karena kekhawatiran membuat manusia bisa mengambil keputusan yang salah. Keputusan yang salah yang mengakibatkan akan melakukan dosa, dan itu bisa berakibat buruk dalam kehidupan anak-anaknya. Khawatir tidak menang tender,
khawatir tidak mendapatkan omset penjualan, khawatir tidak mendapatkan kontrak pembelian, maka bisa saja dia memakai segala cara, termasuk kerjasama mungkin dengan aparat pemerintah atau pejabat, karena dia masuk ke departemen atau dinas-dinas dalam naungan pemerintah. Dia menyuap pejabat, dia kerjasama, dan akhirnya berjalan waktu. Oke, dia dapat order, dia dapat kontrak pembelian, nilainya mungkin puluhan miliar, bahkan ratusan miliar. Tapi pada akhirnya waktu berjalan dan ketahuanlah oleh KPK dia korupsi. Inilah yang Tuhan tidak mau. Menyuap pejabat untuk mendapatkan kontrak. Hati-hati. Hati-hati, jaga hati kita. Khawatir tidak dapat jodoh, maka akhirnya dia menerima lamaran pasangan orang yang tidak seiman. Dan akhirnya bisa saja dia akan meninggalkan imannya, kepercayaannya kepada Tuhan. Dia tinggalkan, dia ganti dengan pasangan hidup. Sayang sekali, sayang sekali. Oh, itu yang sebenarnya Tuhan tidak mau. Kekhawatiran tidak bisa membayar kontrak, tidak bisa membayar apapun. Dia tidak menunggu waktunya Tuhan. Dia sungguh-sungguh tidak mau bergantung penuh mengandalkan Tuhan Yesus saja. Akhirnya dia putuskan berhutang. Berhutang sana, berhutang sini. Dan akhirnya dia terjerat hutang. Terjerat hutang. Pinjam sana, pinjam sini, gali lubang, tutup lubang. Tuhan tak mau loh itu. Yang keempat, karena kekhawatiran tidak memecahkan masalah. Saya ulangi, karena kekhawatiran tidak memecahkan masalah. Ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Artinya apa? Percuma kamu khawatir. Dan seringkali kekhawatiran itu tidak terjadi. Sama sekali tidak produktif dan tidak mengubah keadaan. Karena kekhawatiran itu tidak menyenangkan Tuhan dan Tuhan angkat tangan. Tuhan tidak mau menolong. Dan Tuhan ingatkan loh. Jelas sekali. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Artinya percuma, sia-sia, merugikan dirimu sendiri. Membuat engkau kehilangan ketenangan, kehilangan damai sejahtera. Ini yang Tuhan tidak mau. Sehingga Tuhan memperingatkan kita semua malam ini. Pastikan kita bebas dari kekhawatiran. Bagaimana sekarang kita bebas dari kekhawatiran? Bagaimana sekarang kita tidak lagi hidup dikuasai kekhawatiran? Dan Tuhan sudah memberikan jalan akan hal itu. Tinggal kita mau melakukan atau tidak. Itu saja kuncinya. Firman Tuhan sudah memberikan jalan kepada kita semua. Bagaimana kita hidup bebas dari kekhawatiran. Yang pertama, Filipi pasal 4 ayat 6. Filipi pasal 4 ayat 6. Kita baca sama-sama. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Haleluya. Saudara bisa baca berulang-ulang, perkatakan ayat ini. Iman timbul karena pendengaran akan firman Kristus. Saudara baca dengan suara yang keras, dan biarlah firman ini menjadi rema bagi kita semua. Ya, nyatakanlah dalam segala hal keinginan
segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi bagaimana kita bebas dari kekhawatiran? Kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita berdoa dengan iman. Kita bertekun dalam doa. Dan jangan lupa, diiringi dengan pengucapan syukur. Jangan menyalahkan keadaan. Jangan menyalahkan siapapun. Jangan menyalahkan Tuhan apalagi. Tapi tetap berdoa dengan yakin bahwa Allah yang aku sembah, Bapakku yang sungguh sangat baik, Bapa di surga, pasti menolong aku, pasti menolong aku. Dan aku mengucap syukur akan hal ini. Masalah yang aku hadapi ini, pasti Tuhan akan memberikan aku jalan keluar. Haleluya. Berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Aku mengucap syukur untuk anugerah-Mu. Aku percaya Engkau tidak pernah meninggalkan aku. Aku percaya Engkau mengerti keadaanku. Aku percaya Engkau pasti menolong aku. Terima kasih Tuhan, aku bersyukur sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Di tengah persoalanmu, di tengah masalahmu, engkau boleh tetap memuji Tuhan dengan ketulusan dari hati yang paling dalam. Keluarlah dari lidah bibirmu pujian, mengagungkan Tuhan, tetap mengucap syukur. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku. Di setiap langkahku ku memujimu. Oh dasar, haleluya. Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Yang kedua, bagaimana kita bebas dari kekhawatiran? Teruslah engkau membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari, dan mempercayai setiap janji-janji Tuhan di dalam firman-Nya. Saudara, firman Tuhan ya dan amin. Begitu banyak janji-janji Tuhan, tinggal kita memegang janji itu, mempercayai dengan sepenuh hati, engkau akan mengalami firman Tuhan itu. Engkau akan mengalami kuasa firman Tuhan. Kalau firman Tuhan berkata di Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Maka engkau mengaminkan ini, engkau mempercayai ini. Saat kita memerlukan keuangan, engkau boleh berkata, terima kasih Tuhan Yesus, aku percaya sesuai dengan firman-Mu. Filipi 4 ayat 19, engkau pasti akan memenuhi segala keperluanku. Haleluya. Perkatakan firman Tuhan. Imani. Dan engkau akan mengalami kuasa firman Tuhan. Daud pun juga mengalami. Maka dia menuliskan di Mazmur 23. Itu ayat yang terkenal. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Daud ngalami. Kita juga harus ngalami. Yesus adalah gembala yang baik. Yesus adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Ia yang membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Haleluya. Percayalah, percayalah, percayalah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ayo terus kita mengalami janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Biarlah engkau sungguh-sungguh percaya. Kuncinya di situ.
seperti Kaleb dan Yosua mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati, maka mereka mengalami janji Tuhan masuk ke tanah Kanaan. Pencobaan-pencobaan yang aku alami, pencobaan biasa saja yang tidak melebihi kekuatanku. Dan saat aku dicobai, Allah yang setia dan adil itu akan memberikan aku kekuatan dan tidak akan membiarkan aku dicobai melampaui kekuatanku. Dan Tuhan pasti memberikan aku jalan keluar. Ini yang saya perkatakan saat saya kena COVID atau saat saya ada masalah apapun. Biasa, tidak melebihi kekuatanku. Tuhan berikan aku kekuatan dan Tuhan berikan aku jalan keluar. Oleh bilur Yesus aku telah disembuhkan Tuhan. Oleh bilur Yesus aku sembuh. Saat engkau mengalami sakit penyakit, diizinkan Tuhan. Jangan menyalahkan Tuhan. Tapi pertama engkau introspeksi diri. Adakah dosa yang kau lakukan? Kalau ada, Roh Kudus mengingatkan, maka engkau minta ampun di hadapan Tuhan. Mohon belas kasihan Tuhan. Mohon pengampunan Tuhan. Setelah itu minta belas kasihan Tuhan untuk memberkati engkau dengan kesembuhan. Dan setelah itu dengan iman melangkah. Oleh bilur Yesus aku telah sembuh. Ngalami kuasa firman Tuhan. Percayalah itu. Allah kita turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Kalau engkau mengasihi Tuhan, kalau kita mengasihi Tuhan, ayat ini berlaku untuk saya dan saudara. Yang ketiga, terus mendengarkan musik rohani yang menyejukkan dan menguatkan kita. Banyak memuji Tuhan, mendengar lagu-lagu pujian. Engkau akan juga dikuatkan. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rino wengi gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rino wengi gandol Gusti. Haleluya. Lagu ini mengingatkan kita untuk terus bergantung sama Tuhan. Kula namung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Haleluya. Hatiku ayem tentrem, atiku rasa seneng, saben dina kula nggih gandol Gusti. Kalau kita terus bersandar sama Tuhan Yesus, mengandalkan Tuhan Yesus, ada damai sejahtera yang luar biasa, ada ketenangan di dalam diri kita. Kita tidak akan dikuasai oleh kekhawatiran, kita tidak akan dikuasai oleh ketakutan. Haleluya. Mari terus mengandalkan Tuhan. Dan yang keempat, bagaimana kita bisa bebas dari kekhawatiran? Tetap setia beribadah dan melayani Tuhan. Jauh dari Tuhan akan membuat kita justru semakin tertekan jiwa kita. Terus setia ibadah dan melayani Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Oh dahsyat. Terus setia beribadah, melayani Tuhan, dekat Tuhan, hati kita penuh dengan ketenangan. Bukan kekhawatiran, bukan ketakutan, ketenangan. Masalahnya percaya atau tidak, gitu aja. Lakukan saja bagian kita, Tuhan akan melakukan bagiannya. Yang kelima, kita belajar dari kesaksian-kesaksian anak-anak Tuhan. Kita mendengar kesaksian dari saudara kita, dari teman-teman kita, bagaimana mereka ditolong Tuhan, mereka mengalami mujizat. How itu juga bisa menguatkan iman kita untuk kita tetap teguh. Dia ditolong Tuhan Yesus, aku pun juga akan ditolong Tuhan. Dan jangan lupa, ingat akan kebaikan yang sudah kita terima pada waktu-waktu yang lalu. Pada waktu yang lampau, mungkin itu sekian tahun yang lalu. Aku pernah ditolong oleh Tuhan pada waktu yang lalu. Maka saat ini pun, aku pasti ditolong Tuhan.
Allahku tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Haleluya! Inilah yang Tuhan kehendaki, kita bebas dari kekhawatiran. Engkau yang saat ini sedang terpuruk, jangan takut, jangan khawatir. Andalkan Tuhan, bawa persoalanmu kepada Tuhan. Percaya dengan sungguh-sungguh, perkatakan firman Tuhan. Tuhan sanggup menolongmu. Kesimpulan, hanya dekat Tuhan dan mempercayai firman-Nya, maka kita akan bebas dari kekhawatiran. Mazmur 62 ayat 2. Tadi sudah saya nyanyikan itu. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Yesus adalah juru selamat. Bukan saja juru selamat kita mati masuk surga, termasuk juru selamat dalam kita menghadapi persoalan apapun. Dia sanggup. Dia ahlinya. Filipi pasal 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. 1 Petrus ayat 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, Dia yang memelihara hidup kita. Tidak mungkin Dia memberikan batu kepada anak-anaknya yang minta roti. Hahaha, tidak mungkin. Percayalah, Dia sangat baik. Dia memelihara kita. Saya sebagai orang tua, saya tanggung jawab memelihara anak-anak saya. Anak-anak saya tidak pusing minta makan, karena orang tua pasti menyediakan makan untuk anak-anaknya. Bapa di surga, Dia akan menyediakan segala kebutuhan kita. Jangan khawatir. Masalah serumit apapun, Tuhan sanggup menolong. Bagian kita percaya dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, tetap mengucap syukur, bertekun dalam doa, terus memuji Tuhan, masuk dalam hadirat-Nya, menyembah Tuhan, setia ibadah, dan terus melayani Tuhan dengan semangat, dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Hamba sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Hamba percaya firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Semua jemaat-Mu, semua anak-Mu yang mendengarkan firman ini dibangkitkan imannya, dikuatkan imannya, dibebaskan dari kekhawatiran. Kami tolak kekhawatiran di dalam nama Yesus. Kami tolak kekhawatiran bila ada dalam diri kami. Kami tolak dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan Allah kami, Yesus namanya, sanggup menolong kami. Terima kasih, bagian kami hanya mempercayai Tuhan dengan sepenuh hati kami. Mengiringi Tuhan, mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Hanya dekat Allah saja kami penuh dengan ketenangan. Jiwa kami penuh dengan ketenangan. Terima kasih jemaat World Blessing Bela, jemaat yang selalu diberkati Tuhan. Diberikan kekuatan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Terpujilah nama Tuhan Yesus kekal sampai selama-lamanya. Berkati bangsa negara kami Tuhan Yesus. Berkati Indonesia, lawatan boleh terjadi untuk Indonesia. Hujan pertobatan, hujan keselamatan melanda kota-kota, desa-desa, bahkan sampai di pedalaman. Ampunilah dosa bangsa kami. Selamatkanlah Indonesia. Indonesia milik Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Berkati bangsa ini juga dengan keamanan, dengan kedamaian dan kesejahteraan. Indonesia aman. Indonesia damai. Indonesia sejahtera di dalam nama Yesus. Juga berkati Papua dengan keamanan dan kedamaian. Tuhan, belas kasihan-Mu tercurah. Tolong Tuhan pemerintahan kami, supaya pemerintahan kami diberikan kesanggupan, kemampuan untuk mengelola negara ini, memimpin bangsa ini dengan baik dan berhasil. Pak Presiden kami, Bapak Jokowi, diberikan keberhasilan, diberikan hikmat oleh Tuhan. Tolonglah Bapak Jokowi Tuhan, tolonglah dia. Engkau melindungi dia daripada yang jahat, berikan kesehatan selalu, juga Engkau melindungi keluarganya. Tolong juga para pembantu presiden, baik itu wakil presiden, para menteri, juga pejabat di pusat daerah, para gubernur, wali kota, bupati Tuhan, sampai tingkat yang paling kecil, baik itu camat, lurah Tuhan, kepala desa, RW RT Tuhan, tolong supaya mereka semuanya boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan adil, dengan jujur, takut akan Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, berkati bangsa kami, berkati aparat TNI, kepolisian berkati mereka, berkati Panglima TNI, Kapolri juga Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan, Indonesia diberkati Tuhan, Indonesia diberkati Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Baik. Mari jemaat, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat ini engkau terima dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus saat ini dan sampai selama-lamanya. Yang percaya saudara semua diberkati Tuhan Yesus, katakan sama-sama, amin.